Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and good afternoon, everybody. In this meeting on English lesson, we will continue to our material today. Jadi di pertemuan hari ini kita akan lanjut ke chapter yang selanjutnya, and this is about simple present tense. Jadi mulai pertemuan ini kita sudah mulai ke pembuatan kalimat. And now we begin to the simple present tense. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan tentang simple present tense, seperti biasa, as usual, it will be reading comprehension. Ada reading comprehension ya, membaca seperti minggu kemarin. And please open your book there. Di sana di buku di chapter 3 nanti teman-teman akan menemukan bacaan yang berjudul A Cowboy. So as seems like last week, sama seperti minggu kemarin, you will read the text. Teman-teman harus membaca teksnya and record your voice, direkam suaranya, and then send to our group or group of the class. Jadi nanti rekamannya dikirim ke grup kelas. And for the example, I will read for you. Dan untuk contohnya, saya akan membacakan sekali. Jadi please listen carefully. Okay, I start for the reading. Okay, a cowboy. Hank is a cowboy. He lives on a farm. He has a horse named Ginger. Hank loves Ginger. He rides Ginger every day. Sometimes they walk slowly and sometimes they run fast. They always have a good time. Ginger is Hank's horse. She is light brown. Her tail and mane are dark brown. She is 3 years old. She lives in stable by the house. Ginger waits for Hank every morning. She enjoys their time together. Often, Hank gives her apples. After long rides, Hank always washes and brushes Ginger. He always brushes her tail. Then he gives her food and fresh water. Ginger loves Hank. Okay, enough, cukup for the reading section. And now we goes to the grammar. Cukup untuk bacanya. So don't forget to send your voice to our group. Jangan lupa untuk mengirim reading textnya ke grup kelas. Then we will continue to the grammar here. Kita akan lanjut ke grammar kita hari ini, yakni simple present tense. What is simple present tense? Apa itu simple present tense? Biasanya simple present tense digunakan untuk menyatakan aktivitas yang digunakan untuk sehari-hari. Nah, contohnya seperti apa yang Bapak Ibu atau teman-teman lakukan sepanjang hari dari pagi sampai sore. Itu biasanya menggunakan simple present tense. Maka dari itu biasanya kalau ada tugas untuk membuat kegiatan sehari-hari gitu ya, dalam bahasa Inggris, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu biasanya menggunakan simple present tense gitu. Nah, kegunaan ada beberapa function ya atau fungsi dari simple present tense di sini. Selain digunakan untuk kegiatan sehari-hari tadi ya, dan di sini ada beberapa function. Yang pertama, to express general truth. To express general truth, untuk menyampaikan. Truth itu kebenaran, general itu secara umum. Jadi kebenaran secara umum. Apa itu kebenaran secara umum? Contohnya misalnya
matahari terbit dari timur atau barat. Nah, matahari terbit di sebelah timur misalnya. Oke, lalu ada lagi contoh misalnya eh, bumi itu berputar. Nah, jadi bumi eh, itu berputar. Jadi ini termasuk general truth. Jadi ini kebenaran secara umum. Atau misalnya contohnya ayam bertelur. Nah, ini kebenaran secara umum. Sudah fakta gitu ya. Secara umumnya seperti itu. Ayam bertelur. Em, manusia atau ibu melahirkan seperti itu. Contoh dalam bahasa Inggris di sini example. The sun rises in the east. The sun, matahari, rises, muncul atau terbit in the east, di sebelah timur, and the earth goes round the sun. The earth itu adalah bumi. Bumi berjalan melingkari sun. Sun itu matahari, berputar mengelilingi matahari. Oke, ini adalah fungsi yang pertama, to express general truth, untuk menyatakan kebenaran yang umum. Jadi secara umum saja, bumi berputar, anjing itu menggonggong, terus manusia Indonesian people eat rice. Jadi orang Indonesia makannya makan nasi gitu, seperti itu. Lalu fungsi dari simple present tense ini selain digunakan untuk kegiatan sehari-hari adalah to express a habit, kebiasaan. Nah, ini masuk yang tadi ya, kebiasaan sehari-hari. To express habit. Habit itu kebiasaan atau habitual action, kebiasaan sehari-hari. Jadi ini masuk yang kegiatan sehari-hari. Or activities that occurs over and over, atau aktivitas yang dilakukan lagi dan lagi, again and again gitu ya. Selalu continue dilakukan gitu. Contohnya, I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Jadi ini kebiasaan ya, habit. Sekolahnya maksudnya misalnya setiap hari Senin sampai Sabtu, dan itu berlangsung selama dia sekolah seperti itu. Jadi every day. Terus she wakes up at 5 in the morning. Dia bangun pada pukul 5 di pagi hari. Jadi intinya dia setiap hari itu bangunnya jam 5. Jadi ini continue, berulang-ulang gitu. Terus misalnya ibu memasak di dapur setiap hari misalnya, dan ini masuk ke express a habit, kebiasaan gitu. Atau misalnya habit gini, saya makan es krim 1 minggu sekali gitu. I eat ice cream once a week, 1 minggu sekali. Meskipun 1 minggu sekali ya, tapi kalau dia rutin, jadi seminggu sekali, setiap minggu dia 1 minggu sekali makannya. Meskipun 1 minggu hanya sekali, tapi dia rutin. Nah, ini juga namanya habit, kebiasaan, meskipun hanya seminggu sekali ya. Itu. Oke, next ke the use ya. Simple present tense, makna dari simple present tense selanjutnya yakni to express fixed arrangement. Bisa present or future. To express fixed arrangement, untuk menyatakan arrangement itu rencana. Jadi to express fixed arrangement, untuk menyatakan rencana. Arrangement itu rencana, bisa janji atau schedule ya. Jadi ini rencana yang sudah
fix atau yang sudah jadi, yang sudah di-ACC istilahnya seperti itu. Jadi untuk menyatakan rencana yang pasti akan terjadi gitu. Bisa present, bisa future, bisa sekarang, bisa untuk nanti. Contohnya misalnya, my study starts at 7. Pelajaran saya dimulai pada pukul 7 gitu. Jadi sudah terarrangement, jadi sudah ada schedule-nya gitu, sudah pasti ini gitu. Seperti our lesson today misalnya, seperti pelajaran kita. Jadi dalam kalimatnya seperti ini. My English lesson starts at 1 o'clock p.m. gitu. Jadi my English lesson starts at 1 o'clock p.m. Jadi pelajaran bahasa Inggris saya dimulai pada pukul 1. Nah itu jadi sudah terencana. Dan terencananya mungkin masih nanti gitu ya. Nanti jam 1 misalnya saya ngomongnya pagi. Ini dilakukan atau pelajaran ini jam 1 itu masih nanti. Jadi ini juga bisa masuk ke simple present tense. Oke. Lanjut. The function of simple present tense yang selanjutnya, fungsi dari simple present tense yang selanjutnya adalah to talk about things in general, untuk menyatakan tentang sesuatu yang umum, Contohnya, children like ice cream. Anak-anak suka es krim. Ada anak-anak yang ditawari es krim dia tidak mau gitu ya. Mungkin ada beberapa, tapi pada umumnya, in general, anak-anak itu suka es krim. Nah, atau contoh yang lain, anak-anak suka permen. Nah, children like candy. Atau misalnya contoh yang kedua, doctors look after the patient in hospital. Dokter itu memeriksa pasiennya di rumah sakit gitu. Jadi dokter kalau memeriksa ya di rumah sakit, umumnya seperti itu ya. Atau dokter memeriksa di tempat prakteknya gitu. Ini secara umum. Oke, sudah. Jadi itu adalah fungsi atau kegunaan dari simple present tense. Nah, sekarang kita lanjut ke time signal, waktu yang biasanya digunakan untuk kalimat-kalimat simple present tense. Time signalnya atau waktunya biasanya always. Always ini selalu. Jadi karena tadi pengertiannya adalah yang biasanya dilakukan atau rutin dilakukan sehari-hari, seperti kegiatan sehari-hari itu kan always, selalu dilakukan sehari-hari. Nah ini masuk always. Atau often. Often ini ya, atau often ini sering. Jadi dia meskipun often karena dia sering, jadi selalu dilakukan. Nah kalau seldom ini kebalikannya dari often. Jadi seldom, jarang, tapi kalau dia continue, selalu dilakukan, maka ini juga masuk simple present tense. Seperti tadi, seminggu sekali, sebulan sekali. Misalnya anak pondok disambang orang tuanya sebulan sekali. Meskipun jarang, tapi karena continue, selalu rutin, maka dia masuk simple present tense. Gitu. Ada rarely, usually, every year. Tadi ya every year, setiap tahun ya, every year mudik gitu ya, setiap tahun mudik, jadi dilakukan setahun sekali, tapi ini rutin, maka ini bisa masuk simple present tense. Ada sometimes, never, every week, ada every month, every Sunday, ditunjukkan harinya atau yang menunjukkan waktu jamnya ya, every
seperti tadi, I wake up at 5 o'clock, jam. Jadi menunjukkan jamnya 6, 7 gitu ya. Jamnya ini juga masuk time signalnya simple present tense. Oke, lanjut kita ke formulanya atau di sini adalah rumusnya ya. Formula adalah rumus. Nah, rumus simple present tense yang verbal kemarin kalau di materi yang kemarin saya sudah menjelaskan sentence ada dua ya, di sini ada verbal sentence, ada nominal sentence. Jadi di sini kita masuk ke verbal dulu, verbal sentence. Jadi kalimat yang ada verbnya atau kata kerjanya. Rumusnya bisa dilihat di screen, di layar. Subject verb 1 plus es or s plus object. Ini rumus yang tidak bisa diganti ya, maksudnya sudah paten sampai ke bawah itu nanti. Contohnya, I live in Jakarta. I live in Jakarta. I a subject, I sebagai subjek, live verbnya verb 1. In Jakarta masuk objeknya. Nah, contoh yang kedua, he goes to work every day. Dia pergi bekerja setiap hari. Jadi perginya setiap hari, kerjanya setiap hari. Nah, untuk penjelasan es atau s ini nanti ada di slide yang selanjutnya ya. Saya akan menjelaskan sedikit ya. Jadi untuk yang S atau ES, untuk rumus yang positif ya, subjek verb 1 ada SES. Ini biasanya digunakan untuk subjek he, she, it, nama orang, Ali ya. Itu verbnya ditambahi S atau ES. Nah, untuk rumus yang negatif ada subjek do, does plus not verb 1 objek. Contohnya langsung the sun. The sun ini masuk subjek yang it ya, the sun atau benda. The sun does not, karena dia subjek it, maka dia do-nya pakai does. Jadi untuk do dia subjeknya yang they, we, I, you. Untuk does subjeknya he, she, it, nama orang atau benda. Nah, itu pakai does. Setelah do, does plus not, ditambahi not karena ini kalimat negatif ya. Lalu baru verb kata kerja dan dilanjutkan dengan objek. Contohnya, the sun does not atau disingkat doesn't rises in the east. Contoh yang kedua, we do not atau don't study at school. Kita tidak belajar di sekolah. Karena subjeknya we, maka to be-nya pakai do. Nah, for the sun, kalau the sun ini masuk subjek it ya, kata benda. The sun, karena it, maka dia to be-nya pakai does. Nah, diingat-ingat ya, kalau does itu untuk subjek he, she, it, nama orang. Kalau do untuk subjek they, we, I, you, atau I, you, they, we gitu. Nah, lanjut ke kalimat negatif atau interrogatif. To be-nya dulu, do or does plus subjek plus verb 1 plus objek. Sama seperti tadi. Jadi kalau kalimatannya to be-nya dulu, does my father live in Jakarta? Karena my brother ya, does my brother live in Jakarta? To be-nya pakai does karena ini masuk subjek nama orang ya, my brother. Bagaimana kalau do? Kalau do berarti misalnya do you. Nah, karena do ini untuk subjek they, we, I, you, bisa pakai you misalnya ya. Jadi
Do you live in Jakarta? Seperti itu. Atau do they live in Jombang? Seperti itu. Oke, now kita lanjut ke formula yang selanjutnya. Kalau tadi verbal sentence, now we goes to nominal sentence. Nominal sentence berarti kalimat yang tidak ditemukan kata kerja ya di situ. Rumusnya di sini subjek to be-nya pakai is mr, is untuk subjek he, she, it, ya, M untuk I, dan R untuk subjek you, they, we, plus objek. Contohnya adalah you are beautiful. You tadi to be-nya pakai R, jadi you are beautiful. Atau she is beautiful. Kalau she berarti ikut to be is. She is beautiful. Atau karena dia pede ya, contohnya misalnya I am beautiful, seperti itu. Untuk negatif sama kayak tadi, tinggal menambahkan not setelah to be. Subject to be is mr plus not plus object. Contohnya I'm not beautiful. Kalau kalimat tanya atau kalimat interrogatif, to be-nya dulu. To be-nya is mr plus subject plus object. Are you angry? Apakah kamu marah? Gitu ya. Jadi teman-teman, di contoh yang nominal sentence di sini kita tidak akan menemukan kata kerja. Jadi yang kita temukan ini bisa berupa kata sifat ya, seperti beautiful tadi. Beautiful atau is he clever misalnya. Apakah dia pintar? Ini kalimat tanya. Seperti itu. Jadi kita tidak menemukan kata kerja. Kalau ada kata kerjanya berarti nanti ikut rumus yang verbal sentence. Oke. Sekarang saya lanjut untuk catatannya. Catatan untuk simple present tense tadi ya, yang pertama in the third person singular, untuk orang pertama ketiga atau he, she, it, the verb always ends in s. Ya, tadi untuk simple present tense saya tadi sedikit menjelaskan ya, ketika subjeknya ini he, she, it, nama orang, kata kerjanya harus diakhiri dengan s atau es ya. Contohnya he, she, it, yang bagian bawah he, she, it, ketika dia ketemu dengan come jadi comes, sing jadi sings, sleep jadi sleeps. Kalau misalnya untuk subjek yang I, you, they, we, yang selain he, she, it, I, you, they, we, maka verbnya atau kata kerjanya itu tetap tidak ditambahi s atau es. Jadi dia tetap come ya, come ya. I come to school every day, gitu ya. We sing together every morning, gitu. Jadi without s kalau I, you, they, we. Nah, catatan yang kedua, in negative sentence and question forms, ini tadi saya juga sedikit menyinggung ya. Ketika subjeknya I, you, we, they, maka to be-nya memakai do. Ya, kalau negatif jadi do not. Kalau kalimat tanya jadi to be-nya di depan ya. Do you, do I, do we, do they, seperti itu. Nah, kalau does atau subjek she, he, it, maka to be-nya memakai does. Jadi ketika dia in negative sentence di kalimat negatif, maka he menjadi he does not atau he doesn't, she doesn't, it doesn't. Nah, kalau di kalimat tanya to be-nya dulu does.
Does he, does she, gitu ya. Does she speak Japanese? Apakah dia berbicara bahasa Jawa? Contohnya yang atas ya, I read book. I do not read book. Do I read book? Contoh yang kedua yang does, she drinks ice. Ini kalimat positif. He drinks. Maka harus ada s di verbnya. He drinks ice. Ketika dia di kalimat negatif, maka he to be-nya pakai does. He does not drink ice. Dia tidak minum es. Kalau kalimat tanya, to be-nya dulu. Does he drink ice? Apakah dia minum es? Gitu ya. Ini untuk penjelasan tentang do, does, dan juga verb yang ditambahi dengan s. Sekarang catatan yang selanjutnya, verbs ending in y, kata kerja yang diakhiri dengan y, kata kerja dalam bahasa Inggris ya, yang diakhiri dengan y, the third person change the y to ies. Aduh, apa ya? Ini maksudnya adalah ketika kata kerja dalam bahasa Inggris itu diakhiri dengan y, untuk subjek he, she, it tadi ya, yang harus ditambahi s tadi, ketika kata kerjanya berakhiran y, contohnya cry, di situ ada contoh cry ya, itu berakhiran y, maka y yang ada di akhir kalimat itu dihapus, diganti dengan i, baru ditambahi dengan es. Ya, y-nya hilang atau y-nya ini diganti dengan i, baru ditambahi dengan es. Oke, cry jadi cries, menangis, cry menangis. Lalu ada contoh lagi study. Study ini juga diakhiri dengan y, maka ketika dia di simple present tense dengan subjek he, she, it, maka y diganti menjadi i, baru ditambahi dengan es. Oke, jadi ini study jadi studies. She studies English every Saturday. Dia belajar bahasa Inggris setiap hari Sabtu. She studies, he studies, Ali studies. Nah, exception ini pengecualian. Nah, lanjut dari pembahasan cry tadi ya, yang diawali dengan y. Pengecualiannya, if there is a vowel before the y, ketika ada huruf hidup di akhir before y, sebelum y, ketika ada huruf hidupnya sebelum y. Contohnya, langsung saya kasih contoh saja ya. Misalnya play. Play ini diakhiri dengan y ya, sama seperti di atas. Tetapi sebelum y ini ada vowel atau huruf hidup a. Huruf hidup ini seperti a, i, u, e, o. Jadi sebelum y, ketika sebelum y-nya ini ada huruf hidup seperti play, maka y-nya ini tidak dibuang, jadi dia langsung saja ditambahi dengan s. Ya, play jadi plays, jadi tidak dihilangkan seperti di atas tadi. Jadi dia langsung ditambahi dengan s. Sama seperti contoh buy, b-u-y ya tulisannya, buy. Ketika simple present tense subject he, she, it, maka y-nya ini langsung ditambahi dengan s. Nah, jadi di sini catatannya adalah ketika y-nya ini sebelum y-nya hurufnya huruf hidup atau huruf a, i, u, e, o, sebelum y ada a, i, u, e, o, maka dia tidak hilang y-nya, jadi langsung ditambahi dengan s. Tetapi ketika y sebelum y ini sama-sama huruf mati, y ini kan huruf mati ya. Ketika y ini bertemu dengan huruf mati juga sebelum y,
maka baru y-nya ini dieliminasi, diganti dengan i, baru ditambahi dengan es. Gitu catatannya. Saya harap semuanya bisa mengerti ya. Nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan. Nah, lanjut. Ini masih penjelasan tentang s dan es ya. Lanjut. Add es to verbs ending in ss, x, sh, ch. Nah, apabila subjeknya tadi she, he, it. Nah, setelah itu ada kata kerja. Nah, apabila kata kerjanya ini diakhiri dengan huruf ss, x, sh, ch, maka dia ditambahi dengan es. Contohnya langsung saja. Contoh yang diakhiri dengan ss, misalnya miss, di situ she misses you. Jadi double s ya. Nah, verbnya nanti langsung ditambahi dengan es. Terus ada yang diakhiri dengan s. Contoh yang kedua x ya. Contohnya my mom fix, jadi fixes. Jadi langsung ditambahi dengan es. Fixes it. Lalu ada yang diakhiri dengan sh kata kerjanya, seperti wash atau wish. Wash ini mencuci, kalau wish berdoa. Wash diakhiri dengan sh, maka kata kerjanya ditambahi dengan es. Washes his clothes, mencuci pakaiannya. Dia mencuci pakaiannya. Wish misalnya, wish ini berdoa. Ketika ketemu subjek he, she, it, he, jadi he wishes gitu to Allah. He wishes to Allah, dia berdoa kepada Allah gitu. Lalu ketika berakhiran ch ini seperti watch. I watch TV. She watch TV. Nah, watch di sini harus ditambahi dengan es ketika subjeknya he, she, it, nama orang. Jadi he watches television, dia melihat atau menonton TV gitu ya. Jadi dilihat dulu kalimat akhirnya, kata kerja huruf akhirnya dilihat dulu. Ketika ketambahan atau ketika diakhiri dengan ch, sh, x atau ss, maka ditambahi dengan es. Ketika verb atau kata kerjanya diakhiri dengan y, sebelum y ini huruf vokal atau huruf a, i, u, e, o, maka langsung ditambahi dengan s. Nah, apabila kata kerjanya ini diakhiri dengan y dan sebelum y ini juga ada huruf mati, maka y-nya dihilangkan diganti i, baru ditambahi dengan es begitu. Nah, oke, enough ya for the explanation of simple present tense. Saya kira cukup untuk menjelaskan simple present tense. Apabila ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan di grup ya, tidak wapri, tidak deep message ya, langsung saja ditanyakan di grup biar semua teman-teman juga tahu. Dan untuk exercise-nya, untuk tugasnya, latihannya, ini nanti translate into good English. Menterjemah ya, saya kira ini mudah sekali. Menterjemah ke dalam bahasa Inggris menggunakan simple present tense ya. Nanti ini terjemahannya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, terjemahannya nanti di Google Form, di absen yang paling bawah seperti minggu kemarin. Oke? Thanks for listening and thanks for your attention. I see you again next week inshallah. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.